Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi bersama saya Waluyo ya di vlog buka bekal. Kalau kali ini kalau saya ada nasi, ada kari. Ini kari guys. Oke, ini kari. Jadi habis keliling guys ya, saya ke lapangan, sekarang lagi istirahat. Jadi saya itu kalau pagi itu ya habis absen terus langsung cabut keliling kunjungan, ada target kunjungan guys, untuk cek branding, material promo dan lain-lain. Jadi saya habis kunjungan beberapa outlet, pasang banner nama ya, banner nama toko. Ada kare, ada ayam ya, ada tahu guys. Tahunya ada 2 guys, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita makan dulu guys. Udah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita sambil baca berita terkini. Itu guys ya, berita terkini kali ini. Berita terkini hari ini adalah Presiden Iran meninggal dalam kecelakaan heli. Harga minyak langsung naik. Oke, kita lihat ini ya guys ya. Presiden Iran kecelakaan guys, kita duka guys. Ini dari Detik Finance ya, berita Presiden Iran meninggal dalam kecelakaan heli, harga minyak langsung naik. Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya meninggal karena kecelakaan helikopter pada Senin hari ini guys ya, tanggal 20 Mei. Di provinsi Azerbaijan Timur. Imbas peristiwa tersebut, harga minyak dunia terpantau meroket. Pasalnya Iran adalah salah satu negara pengekspor minyak mentah terbesar di dunia. Dilansir dari Reuters ya, harga minyak mentah berjangka Brent naik 10 sen atau 0,1% menjadi 84,05 US dollar per barel pada pukul 4.54 waktu setempat. Langsung naik guys ya. Sebelumnya harga minyak mentah Brent sempat tembus 84,30 US dollar per barel. 1 dolarnya berapa sekarang ya? 15.000 ya. Ini adalah harga tertinggi sejak 10 Mei 2024. Di sisi lain, harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI AS untuk periode Juni
2024 turun tipis 5 sen menjadi 80,01 US dollar per barel. Penurunan terjadi setelah harga WTI tembus 80,23 US dollar per barel pada 1 Mei silam. Sementara buat kontrak berjangka WTI periode Juli yang aktif berada pada level harga 83,75 US dollar. Ini naik 13 sen atau 0,1%. Kenaikan harga terjadi di tengah kabar meninggalnya Presiden Iran karena kecelakaan helikopter. Saat yang bersamaan, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman, dikabarkan membatalkan kunjungan kerja ke Jepang karena ayahnya, King Salman, dikabarkan mengalami masalah kesehatan. Informasi ini diungkap oleh Menteri Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi. Adapun berdasarkan informasi resmi Kerajaan Arab Saudi, King Salman yang berusia 88 tahun sedang mengalami pengobatan karena mengalami inflamasi di paru-parunya. Inflamasi apa ya? Jika kesehatan ayahnya memburuk, ini akan menambah lapisan ketidakpastian yang sedang mengitari pasar energi pagi ini mengikuti kabar hilangnya Presiden Iran, kata analis IG Markets Tony Sycamore. Ini kok kabar hilangnya Presiden Iran? Hilang apa kecelakaan, guys? Ini pun menilai bahwa harga minyak mentah WTI berpotensi bisa naik menuju angka 83,50 US dollar. Harga minyak WTI sendiri berkisar di zona 80,02 per US dollar per barel. Saya pikir ada cukup alasan untuk hal ini, atau kenaikan harga terjadi, terlebih lagi ketika kita mempertimbangkan langkah-langkah industri seperti Cina yang diumumkan minggu lalu, termasuk melonggarkan peraturan hipotek, penurunan deposito, dan pembelian rumah yang tidak terjual. Jelas Tony. Harga minyak Brent pada minggu sebelumnya naik 1%. Ini adalah kenaikan minggu pertama dalam 3 pekan terakhir. Sementara minyak Brent sementara minyak mentah WTI naik 2% karena membaiknya indikator ekonomi Amerika Serikat dan China, dua negara pengonsumsi minyak terbesar di dunia. Meskipun kawasan Timur Tengah sedang bergejolak, kenaikan harga minyak mentah secara umum masih tipis. Sejumlah analis mengatakan ada beberapa sebabnya. Pasar minyak sebagian besar masih dalam kisaran terbatas dan tanpa katalis baru. Kita mungkin harus menunggu kejelasan dan kebijakan produksi OPEC Plus
untuk keluar dari kisaran harga ini. Kata kepala strategi komoditas ini Warren Peterson. Pasar juga tampak semakin kebal terhadap perkembangan geopolitik, kemungkinan karena besarnya kapasitas cadangan yang dimiliki OPEC. Lanjut Warren. Sementara analis energi di MSD Marquis Salkavonik menjelaskan pasar dan industri energi global sudah bisa menyesuaikan kepemimpinan Mohammed bin Salman di sektor energi karenanya isu kesehatan King Salman dinilai tidak akan mengganggu keberlanjutan kebijakan energi Arab Saudi. Jadi ini berita tidak membahas secara detail ya perihal kecelakaan Presiden Iran Ebrahim Raisi, tapi lebih ke membahas ke minyaknya. Seperti itu guys. Oh iya, bisa terkait. Nah ini pernyataan dari Menteri ESDM. Banyak negara takut harga minyak naik. Menteri ESDM bilang begini. Lihat. Banyak negara takut harga minyak naik. Menteri ESDM bilang begini. Menteri ESDM ya, Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif bicara dampak kenaikan harga minyak dunia. Kondisi ini sebagai dampak tensi geopolitik di Timur Tengah saat ini. Persoalan kenaikan harga minyak hingga suku bunga ini sebelumnya disinggung oleh Presiden Jokowi. Bahkan kondisi ini disebut-sebut membuat banyak negara ketakutan. Menurut Arifin, Indonesia juga perlu waspada karena kondisi di Timur Tengah bisa mempengaruhi pasokan minyak dan akan berdampak ke harga. Dan nanti misalnya Timur Tengah terganggu pasokannya, pasti bisa pengaruh ke harga minyak dunia, kata Arifin ditemui di Jakarta Convention Center. Tanggal 6 lalu. Bisa minyak naik, minyak Iran kan selama ini diambil oleh China. Arifin mengatakan saat ini harga minyak bumi masih bergerak di kisaran 83 US dollar per barel. Lagi sempat naik ke posisi 90 US dollar per barel. Hal ini diindikasikan adanya pelemahan permintaan. Harga minyak turun ini kita indikasikan bahwa ini adalah
pelemahan permintaan. Nah itu nanti kita lihat sektor mana. Cina juga kelihatannya agak naik permintaannya, akan tetapi menurutnya saat ini pemerintah Indonesia masih tetap perlu waspada. Pasalnya belum bisa diproyeksikan apakah konflik Israel-Iran ini akan mereda atau justru memanas. Kita akan melihat bahwa sekarang ini ya eskalasi geopolitik belum turun, gitu. Nah, ini kan bisa saja jadi konflik yang meluas. Nah, tapi kemudian di lain sisi kan mungkin pertumbuhan ekonominya agak melemah. Arifin mengatakan apabila ekonomi melemah, permintaan juga turun sehingga daya beli juga akan berkurang. Menurutnya itulah yang dilakukan pemerintah. Namun di sisi lain, apabila permintaan menguat, justru harga komoditas yang akan naik. Ini dua sisi yang harus dijaga keseimbangannya. Iya itu guys, minyak penting guys buat kendaraan, buat mesin operasional. Menurutnya salah satu langkah yang perlu dilakukan RI dalam mengantisipasi dampak dari tensi geopolitik ini ialah dengan melakukan efisiensi, sedangkan untuk jangka panjangnya perlu dilakukan eksplorasi yang masif untuk menjamin ketersediaan minyak. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 3 hal yang membuat banyak negara ketakutan saat ini. Yang pertama yang ditakutkan banyak negara adalah kenaikan harga minyak dunia. Nah, ini bisa terjadi karena situasi geopolitik dunia yang memanas, khususnya karena perang yang berkecamuk di Timur Tengah dan Eropa. Hampir semua yang terlibat perang merupakan negara penghasil minyak bumi. Sedikit konflik bisa memicu kenaikan harga minyak dunia. Masalah kedua adalah suku bunga bank sentral di negara-negara maju, khususnya di AS. Bila suku bunga masih terus di level yang tinggi, beban fiskal banyak negara akan sangat besar. Kedua masalah bunga pinjaman. Semua pada takut masalah itu karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat besar. Bapak Jokowi dalam pidatonya pada acara Musren Bangnas 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin 6 Mei 2024. Sayangnya satu hal lagi yang tidak disebutkan olehnya dalam pidato tersebut. Satu hal, hanya harga minyak dan suku bunga yang disebut Jokowi. Dia menitipkan agar semua pihak yang mengurus anggaran pemerintah untuk berhati-hati mengelola setiap anggaran. Begitu guys. Alhamdulillah sudah habis sama beritanya. Alhamdulillah sudah selesai buka saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saran dan kritiknya di kolom komentar ya. Nanti untuk evaluasi saya dalam membuat suatu konten, nanti kedepannya semoga bisa lebih baik ya guys ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.